Halo, perkenalkan saya Ahmad Fati. Di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan sistem 62 saya mengenai topik time measurement. Jadi pada dasarnya dari soal pertama itu disuruh untuk menghitung waktu eksekusi kode. Jadi pada dasarnya prinsip kerja kode ini prinsip kerja program ini adalah pertama mendeklarasikan milis sebagai variabel waktu mulai. Milis ini adalah waktu tepat sebelum serial print ini dieksekusi. Jadi kenapa waktu mulainya tidak dijadikan nilai 0 saja karena karena belum tentu waktu tepat sebelum serial print itu dieksekusi itu belum tentu 0, mungkin bisa jadi ada 1 milisecond. Lalu untuk mendapatkan waktu eksekusi kode, saya mengurangkan waktu yang telah berjalan sampai kode selesai dengan waktu mulai. Jadi nanti kan bakal didapat kalau waktu kode ini itu berapa, karena dari milis yang telah berjalan dikurang sama waktu tepat sebelum dia mulai. Lalu di sini ada perintah untuk melakukan print di serial monitor oleh ESP. Di sini ada demonya, saya akan langsung menunjukkan saja di Walkwi. Sebelum itu saya sudah melakukan demo sehingga tinggal kita resume dan terlihat di sini kalau delay kalau waktu eksekusi itu sekitar 31 milisecond. Lalu untuk di soal kedua ini diperintahkan untuk mengeksekusi kode dengan nilai 1 second. Jadi kalau di sini pada dasarnya itu sama seperti yang tadi, di mana kita mengurangkan waktu eksekusi dikurang waktu mulai, tapi ada tambahan 1 second di eksekusi berikutnya. Jadi sehingga ada tambahan di mana kita harus menghitung total waktu. Jadi waktu eksekusi ditambah 1000. Sehingga kekurangannya adalah pada delay 1 second ini bisa jadi waktu eksekusi kodenya itu lebih dari 1 detik sesuai yang kita inginkan, karena ada penumpukan di mana waktu eksekusi ditambah waktu delaynya. Di sini ada perintah print untuk serial monitornya. Di sini kita langsung saja kita praktekkan. Seperti yang sudah dibilang, terlihat bahwa total waktu eksekusi itu ditambah total waktu delay. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk kode berjalan itu eksekusi ditambah delay. Makanya di sini didapat 1031 milisecond dan bukan 1000 seperti yang diinginkan. 1000 atau 1 detik. Di sini saya membuat dua versi kode di mana program yang ini itu delaynya berubah menjadi 969 karena berdasarkan kasus yang tadi didapat bahwa waktu eksekusi kode itu 31 milisecond. Jadi sehingga untuk mendapatkan 1 detik atau 1000 perlu ditambahkan 969 milisecond. Bisa dilihat di sini waktu eksekusi kode itu menjadi total waktunya itu 1000 milisecond sesuai yang diinginkan karena telah ditambah menjadi waktu eksekusi kode. Jadi total delay itu ditambah total eksekusi kode sama dengan 1000 milisecond. Lalu untuk di soal terakhir di sini kita diperintahkan untuk menggunakan interrupt. Jadi di sini agak rumit karena pada dasarnya interrupt itu kan di ESP itu menggunakan hardware timer. Jadi di sini dideklarasikan hardware timer itu menjadi 0 supaya dimulainya interrupt itu di detik 0. Terus lalu di void IRAM ATTR ini pada dasarnya itu untuk menaruh interrupt ini di bagian RAM bukan di bagian flash, sehingga interrupt ini menjadi prioritas. Nah di sini adalah perintah untuk seperti yang tadi. Di sini perintah untuk menghitung berapa waktu eksekusi kode tetapi dalam interrupt. Jadi waktu mulai dalam milis ini akan dijadikan patokan bahwa waktu eksekusi kode ini sama dengan milis yang berjalan dikurang waktu mulai, sama seperti konsep yang sebelumnya. Yang berbeda adalah di sini terdapat timer begin dan timer dan lain-lainnya. Di sini timer begin kenapa 80, karena 80 MHz ini karena flashnya itu 80 MHz, jadi harus dibagi 80 sehingga didapat 1 MHz. Lalu di timer attach interrupt di sini ada timer yang telah dihitung yang yaitu adalah 1 MHz. Terus ada repeated task, ini itu pointer untuk menjalankan kodenya. Di sini ada
seperti yang dilihat di sini kan ada repeat task. Dan true itu apa? True itu ketika kondisi di mana false atau true, 0 atau 1, sehingga kode ini ke-trigger untuk berjalan. Lalu timer alarm write itu kenapa di sini itu 1 juta? Karena 1 MHz itu sama dengan 1 juta ticks apabila disandingkan untuk 1 second. Makanya di sini 1 juta. Terus akhirnya timernya itu berjalan di enable di sini, di timer alarm enable. Untuk eksekusi kode bisa kita lakukan dengan ESP32 karena saya mendapat kendala di Walkwi, ada library yang tidak berjalan. Sedangkan kalau di ESP32 langsung itu bakal jalan. Seperti yang dilihat ini waktu eksekusi kode itu interruptnya 1000 milisecond. Di sini ada tambahan waktu sejak interrupt terakhir. Jadi di dalam interrupt ini ada waktu untuk menghitung kapan interrupt itu berjalan. Jadi di sini current milis dikurang last interrupt time. Jadi current milis itu kan 1000 dan last interrupt time itu 0 di sini. Jadi harusnya current milisnya itu memang 1000 kurang 0. Itu membuktikan kalau itu 1 detik karena current milis yang berjalan di interrupt itu harusnya memang cuma 1 detik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.